pesawat N250 atau N219 buatan Indonesia? Yang kedua, menurut kalian mengapa Indonesia pernah mampu membuat pesawat sendiri? Dan yang terakhir, apakah Indonesia bisa kembali mengembangkan pesawat besar di masa depan? Satu, bagaimana profil pesawat N250 dan N2130 yang berhasil dibuat oleh IPTN? Pesawat N250 merupakan pesawat turboprop atau baling-baling yang sukses diterbangkan. Pesawat ini menjadi simbol kebanggaan teknologi Indonesia pada masanya. Namun, pada 21 Agustus 2020, pesawat ini resmi dimusnahkan. Pesawat N2130 merupakan pengembangan lebih lanjut setelah N250. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat jet dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan diprediksi mampu menandingi pesawat kelas dunia seperti Boeing 737 dan Airbus A320. Bagaimana kelanjutan perjalanan dari perusahaan IPTN setelah krisis moneter tahun 1998? Setelah krisis ekonomi yang menurunkan pemerintah Orde Baru, proyek N250 dan N2130 terpaksa dihentikan. IPTN sendiri mengalami restrukturisasi besar-besaran untuk bertahan hidup dan kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Fokus perusahaan beralih pada pemeliharaan, pembuatan komponen pesawat, subkontraktor global, dan pengembangan pesawat skala kecil hingga menengah seperti NC212I dan CN235. 3. Mengapa Indonesia bisa melakukan hal tersebut atau membuat pesawat secara mandiri? Karena Indonesia bisa melakukannya, adanya visi besar dan kemampuan politik dari pemerintah saat itu, terutama melalui peran B.J. Habibie. Selain itu, Indonesia melakukan investasi besar pada sumber daya manusia dengan mengirim putra-putri terbaik belajar ke luar negeri serta membangun fasilitas industri dirgantara yang sangat lengkap dan canggih di Bandung. 4. Apakah kedepannya Indonesia bisa melanjutkan proyek pengembangan pesawat yang sudah berhenti tersebut? Menurut kita, secara teknis Indonesia memiliki potensi untuk melanjutkan pengembangan pesawat karena masih memiliki tenaga ahli instruktur dasar. Namun ada beberapa faktor yang dipermasalahkan, yaitu 1. Dukungan dana. Biaya riset dan produksi pesawat jet sangat mahal. 2. Keberlanjutan kebijakan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah lintas generasi. Nah, saat ini Indonesia lebih memilih mengembangkan pesawat yang lebih sesuai dengan kebutuhan geografis kita, seperti proyek N219 Nurtanio yang sudah berhasil terbang dan bersertifikasi. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku